melanjutkan video sebelumnya ya, yang baru kita buat adalah membuat database untuk keperluan aplikasi kasir. Pada video kali ini kita akan membuat halaman login, proses login, serta yang pertama itu kita akan membuat halaman untuk admin. Ya, ada apa aja sih fitur-fitur atau menu-menu yang tersedia di halaman admin? Oke, sebelumnya ada beberapa yang harus kita siapkan. Ya, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, ini di sini kita bisa lihat di deskripsi video pertama, ya, video yang awal yang sudah diupload. Ini ada XMPP pastinya ya untuk web servernya, kemudian ada Visual Studio Code untuk text editornya. Di sini yang saya pakai karena Visual Studio Code ya. Kalau kalian mau pakai Sublime atau yang lainnya boleh. Kemudian yang penting juga yaitu adalah template admin LTE-nya, dimana di sini saya sudah saya sediakan di Google Drive, sudah saya upload juga. Jadi kalian tinggal klik di linknya saja, kemudian akan terbuka. Ini dulu ya yang kita pastikan terdownload ya. Ini kita download dulu nih ya, klik ini download. Kita tunggu sampai ya, sudah terdownload. Ini kalau sudah di-download tinggal kita buka. Ini biasanya ada di file download ya. Nah, di download di sini, atau kalian bisa buka juga di sini. Manager filenya dibuka, kemudian klik download. Nah, ini ya. Ini kita pindahkan dulu ya, kalian bisa cetak lakukan cut atau copy ya, kemudian dipilih ke drive C, masuk ke XMPP, htdoc seperti biasa. Nah, di sini kita akan buat folder baru ya. Kita kasih foldernya kasir ya. Kita kasih nama foldernya kasir aja. Kemudian kita login, kita masuk ke sini, kita pastekan di sini. Setelah masuk di sini, sudah taruh di sini, kita ekstrak terlebih dahulu. Ya, ini template admin LTE-nya, aset dan lain sebagainya kita akan gunakan dari admin LTE ini. Kita tunggu sampai proses ekstrak selesai. Oke, kalau sudah selesai, ini bisa kita langsung hapus ya. Kita delete saja. Kita buka Visual Studio Code-nya. Ya, jangan lupa kita juga nyalakan dulu XMPP-nya ya. Apache dan MySQL-nya. Jalankan. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di halaman Visual Studio Code, kalau kalian baru pertama kali membuka Visual Studio Code, maka ini nggak ada ya, di bagian Explore ini nggak ada. Jadi kita lanjut kita akan buka folder aplikasi kasir yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik file, kemudian open folder. Kalau kita tidak diarahkan langsung ke sini, ya kita bisa masuk ke local disk C, yang C, tergantung kalian menginstal XMPP-nya itu di mana lokasinya gitu ya. Kemudian masuk kita ke XMPP, kemudian cari folder htdoc dan cari lagi folder kasir atau folder yang kita buat di dalam htdoc tadi. Klik satu kali saja kasirnya, kemudian kita klik select folder. Maka akan tampil aset yang sudah kita ekstrak tadi ya. Kalau kita lihat ini banyak sekali isinya. Di sini kita akan buatkan untuk halaman login ya, tampilan login dulu. Kita klik di bagian sini sampai ininya warna biru.
Artinya apa? Supaya nanti kita buatnya sejajar dengan aset. Kalau kita akses dulu, kita coba akses dulu ya localhost kasir ini. Kita coba akses localhost kasir. Maka dia akan tampilnya seperti ini. Kenapa? Karena dia belum ada indeksnya. Nah, sekarang kita coba buatkan untuk indeksnya. Ya, caranya kita bisa klik di sini ya, new file, atau bisa klik kanan juga di sini, new file. Kemudian kita buatkan file index.php. Ya, file index.php ini nanti kita gunakan sebagai halaman login ya. Jadi ketika kita akses localhost kasir, ini dia akan langsung diarahkan ke index gitu loh. Nah, kosong. Kenapa kosong? Ya karena file indeksnya juga masih kosong ya. Oke, lanjut. Kita akan membuat halaman login yang dimana dari aset ini sudah ada ya. Jadi kita tinggal cari login itu di mana biasa. Ya. Nanti ya saya cari dulu. Oke. Biasanya itu kita ada di page, kemudian form, example ya. Di example ini kita ada login HTML nih. Nah, ini kita klik aja satu kali. Ini kemudian kita ctrl-a, kemudian copy. Yang kita pindahkan ke index.php atau index.php-nya. Kemudian kita paste, save. Dah, kita tutup lagi page-nya biar enggak ini asetnya juga kita tutup. Nih ya, biar kelihatan simple. Jadi yang login HTML ini kita close saja. Sini kita ada di halaman index. Ini kita save ya, jangan lupa. Kemudian kita buka lagi, kita reload, maka tampilannya akan seperti ini. Kenapa tampilannya seperti ini? Ini kita bisa cek kalau kita misalnya errornya di mana nih. Nah, klik kanan, tinggal klik kanan aja di sini, kemudian pilih inspect. Ya, apa aja nih yang belum terhubung? Nah, ini biasanya tuh banyak. Errornya banyak, ini yang kemudian harus kita perbaiki ya. Oke, lanjut kita buka lagi Visual Editornya, Visual Studio Code-nya, kita cari dari atas. Nah, bahwa link-link tadi, file-file Bootstrap min CSS-nya kita akan hubungkan nih. Kita di index akan mengarahkan ke Power Component. Nah, di mana nih? Di mana Power Component itu ada di asset dan kemudian baru Power Component. Berarti caranya di sini ini kita bisa hilangkan ya, sampai sini kita ketikkan asset, save ya, jangan lupa kita save. Kita coba lihat dulu ada perubahannya enggak, sedikit saja. Kemudian kita klik kanan, reload atau refresh bisa ya, kita sudah bisa lihat sedikit perubahannya, artinya sudah ada yang terhubung. Kurang lebih semuanya itu seperti itu. Kita lanjut biar cepat, kita copy aja ya. Ini kan yang harus kita hilangkan kan titik-titik, garis miring, titik-titik ya. Garis miring yang terakhirnya biarkan. Nah, ini cara merubah lebih cepatnya ada. Kita dengan menekan Ctrl plus F ya, kita cari nih apa yang mau kita cari dulu. Ini ya, titik-titik, garis miring, titik-titik. Kemudian kita replace secara otomatis dengan teks atau dengan apa yang mau kita ganti nih. Apa yang kita ganti? Yang kita ganti itu adalah titik-titik, garis miring, titik-titik ini ya. Kita gantinya kemana? Kita ganti ke aset. Nih, ke aset ya, masuk ke sini. Setelah ini, jadi kita akan menghapus atau mengganti semua yang ada di file index.php ini dari titik-titik, garis miring, titik-titik menjadi aset. Caranya kita bisa jangan klik yang di sini ya, replace ini hanya untuk satu kali. Tapi kalau kita mau replace atau mengganti semuanya, kita bisa klik yang sebelahnya, replace all. Tinggal kita klik, maka semuanya terganti tuh ya, bahkan mungkin sampai ke bawah juga itu akan tergantikan. Oke, kalau sudah kita close lagi, kita save dan kita buka lagi localhost kasirnya, kita reload, maka jadilah tampilan seperti ini. Tapi tidak seperti ini yang akan kita buat. Kita akan
manipulasi sedikit ya, kayak admin LTE dan lain sebagainya. Ini kita akan sederhanakan lagi. Untuk admin LTE nya kita akan ganti dengan aplikasi kasir ya. Buka lagi Visual Studio Code nya, kita cari admin LTE itu di mana. Nah ini ya, ini kita akan ganti menjadi aplikasi kasir. Kita save, kita lihat perubahannya udah jadi. Oke, kemudian kita akan buang di sign in using Facebook dan Google ini, kita buang. Jadi nanti kita ada or dan register saja ya di bawahnya, dan remember ini kita hapus juga. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code, teks ini ya. Untuk remember me ini kita hapus juga dari div ini kan, dari div ini ya kita hapus. Kita coba hapus dulu. Kemudian ini juga untuk yang login Facebook dan Google hapus. Kemudian forget kita hapus. Ini tinggal register saja. Kemudian kita save, kita coba reload lagi. Hasilnya seperti ini. Oke, ini supaya registernya juga di tengah, naikin aja ya. Ini kita pindahkan, kita blok Ctrl F, kita taruh di bawah tag P, dan kita save, kita reload. Oke, kalau sudah seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita buka lagi halaman, untuk halaman ininya. Untuk sepertinya untuk yang script yang ini kita juga hapus karena kita nggak perlu ya. Save, kita reload ya, karena nggak bakal berpengaruh ya. Kemudian kita akan memindahkan tombol ini. Kita tombolnya ini sebelah kanan ya, jangan di sebelah kiri. Di caranya tinggal kita buka di sini di bagian PTN block dan PTN flat ini. Di bagian glassnya kita ganti dengan glass full right. Nah ininya jangan lupa di bagian sini call XS nya kita ubah jangan di 412 ya, supaya full. Save, kemudian kita coba reload. Nah, dia pindahkan ke sebelah kanan. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan juga satu lagi inputan, yang dimana nanti inputan ini bertipe sebuah pilihan dimana dia akan login sebagai admin atau petugas ya, begitu. Oke, sebelum kita menambahkan di sini kita di bagian pertama inputan ini, nah yang bagian ini kita ubah tipenya dari yang tipe email menjadi tipe teks saja. Ini ya, tipenya tipe teks karena nantinya akan kita gunakan username ya, bukan pakai email. Di sini passwordnya username aja. Oke, kita save, kita coba reload. Maka hasilnya seperti ini. Username, password, dan terakhir nanti kita akan coba tambahkan lagi ya. Oke, caranya tidak jauh berbeda. Nih, kita tinggal tambahkan lagi div, kemudian class, form group, sama saja ya, has, feedback, ini samain aja, nggak apa-apa. Kemudian kita buatkan select. Ini untuk name-nya kita isi role. Ini sebenarnya ID boleh kalian isi, boleh enggak sih ya, tapi diisi aja nggak apa-apa. Role nanti kita kasih
select, ini kita kasih class juga ya, classnya form group. Kemudian di sini kita kasih option sebagai pilihannya admin. Itu lagi kita bisa copy aja ctrl C ctrl V, kemudian di sininya petugas atau kasir ya, kasir aja deh biar gampang. Nah, nanti di option ini di value-nya ini value admin, ini juga value-nya kasir. Kemudian kita save, kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, masih seperti ini ya. Oke, kemudian kita cek lagi, sepertinya ada yang kurang. Oh, ini class-nya dari select class-nya ini bukan form group tapi form control. Form control. Kita save ya. Jadi di bagian select ini class-nya form control bukan form group. Kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini masih kurang ke bawah ya. Ini masih benturan. Oh, ininya sorry, ini ada tipe nih, forum ya, bukan cek. Oke, tampilannya sudah seperti ini ya. Jadi ininya ke bawah. Jadi ketika kita klik sign, nanti kita akan diarahkan ke halaman cek login ya nantinya ya. Oke, ini untuk halaman template halaman login. Kemudian kita akan arahkan dari ketika kita klik sign atau login, kita akan arahkan ke cek underscore login titik php ya. Artinya apa? Jadi ketika kita memasukkan username dan password di sini dan memilih role-nya sebagai apa, ketika kita klik sign, dia akan mengecek dulu nih ke database. Kita dicek dulu di database-nya ada atau enggak, benar atau enggak. Kalau memang ada atau benar, dia akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Oke, kita coba buatkan dulu untuk validasi form inputannya, username dan passwordnya. Kita di sini kita buatkan file lagi yang baru. Itu adalah sesuai ya, sama. Jadi jangan sampai file yang kita buat sama file yang akan diarahkan oleh actionnya ini berbeda ya. Jadi kita buatkan saja sama, cek login titik php ya nanti filenya. Kita buat lagi di sini, klik new file, kemudian paste cek login titik php. Kita buka cek login titik php-nya. Di halaman cek login ini ya, pastinya kita include-kan dulu koneksinya ya. Oke, karena di sini kita lupa ya, ternyata belum membuat file koneksinya. Jadi nanti kita buatkan dulu ini file koneksi dulu. Ya, kita bikin folder aja. Koneksinya nanti di dalam folder config. Kemudian di dalam folder config ini kita akan buatkan file yang namanya koneksi. Klik kanan di nama foldernya, di config-nya sini new file, kemudian kita buat koneksi titik php. Nah, di sini kita buatkan untuk file koneksinya. Nah, dimana kita akan mengkoneksikan database. Kita buat aja $koneksi, variabel koneksi, dimana variabel koneksi ini akan menampung query ya. Ini ikuti saja ya. Ini kalau kalian belum paham, kalian bisa lihat di pembuatan CRUD dasar sebelumnya. Oke, kemudian di sini kosongkan karena untuk password dan nama database-nya ya. Nama database-nya adalah kasir.
Oke, kemudian di sini kita buatkan kondisinya if I Kelly connect Erno ya. Jadi kalau misalnya koneksinya gagal, dia akan menampilkan pesan koneksi gagal dan jangan lupa titik koma. Oke, sesuaikan saja, samakan seperti ini. Oke, kita balik lagi ke cek login ya, ke halaman cek login yang akan memproses inputan yang ada di halaman login tadi. Kita include-nya di mana nih? File koneksinya kita include dulu koneksinya ya, karena kita file koneksinya ada di dalam folder config, maka di sini kita akses terlebih dahulu folder config-nya, kemudian garis miring, maka dia akan muncul koneksi .php. Jadi kita akan mengakses file config-nya, di-include-kan dulu, dimasukkan di sini. Setelah file config-nya sudah kita include-kan, kemudian apa saja tadi yang dikirim dari file index.php ini. Nah, ini kita perlu nanti di sini ada yang namanya kasih name, user name ya. Kemudian di bagian password juga ini kasih name, ininya password. Jadi kenapa harus dibuat name-nya nih? Name ini yang akan dikirim ke cek login.php. Nah, ini nih kayak ini nih. Name ini udah ada role-nya. Oke, jangan lupa kita save, kemudian cek login di sini. Kita buatkan variabel dulu, variabel ya di sini saya buatkan variabel username. Ini nanti kita gunakan untuk menangkap atau mengambil, menyimpan apa? Menyimpan untuk username. Jadi biar nggak bingung. Dan misalnya kalau kalian bingung karena sama aja username-nya dari mana, ininya user aja ya. Jadi variabel user ini dia akan menangkap dari file index ya, username ini yang dikirim melalui metode post, dia akan dikirim nih, kemudian ditangkap dan disimpan menjadi variabel user. Kemudian kita buatkan juga sama untuk passwordnya, kita pas aja sama dengan di sini. Password. Jadi sesuai ya. $_post username, $_password ini harus sama dengan name yang di sini ya. Jadi kalau berbeda di name-nya ya. Kalau berbeda nanti hasilnya kosong. Kita buatkan di sini juga untuk role-nya, ini kita akses sama dengan $_post role ya, sesuai name-nya. Kemudian di sini kita akan melakukan query. Di sini kita buat variabel login yang akan menampung query-nya. Select bintang from dari mana nih yang punya username dan password ya, pastinya dari tabel user ya. Kita bisa lihat di sini database kasir, ini tabelnya tabel user ya. Sini tb_user di mana nanti ini username, password, dan role ya. Username
Ini username-nya kita mau isi apa nih gitu ya. Kita akan isi dari hal yang kita tangkap di sini, variabel ini ya. User, kemudian sama ya, password. Oke, kalau kita nggak muat di sini, kita bisa klik tekan Alt Z ya biar ke bawah. Sama dengan ini kutip-kutip ya, $pas. Ini satu lagi N untuk tampung role-nya ya, sama dengan akses, $akses, variabel akses ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita buatkan lagi variabel check. Ikutin aja dulu ya. Oke. Jadi nanti check login ini adalah fungsinya untuk menampung ya tadi untuk mengecek username, passwordnya, dan juga role-nya ini benar apa belum gitu loh ya, sesuai belum dengan apa yang ada di dalam sebuah database. Dimana di sini variabel ini kita akan mengquerykan dari form tabel user
mana username-nya user dan passwordnya password sesuai yang diinputkan ya, role-nya sesuai akses yang diinputkan dipilih tadi. Kemudian kita buatkan lagi variabel check, dimana di sini ada enggak nih dari MySQL enum row dari query yang kita buat di atas ini, ada enggak gitu ya. Kalau ada, ya ini intinya nanti kalau ada dia akan ada nilainya gitu loh. Misalnya ada nih berarti 1, kalau enggak ada berarti kan nilainya 0. Maka kemudian selanjutnya kita buatkan kondisi dimana if jika cek ini ya, yang cek ini variabel cek MySQL enum row ini, jika nilai variabel cek ini lebih dari 0, nah maka data MySQL Associates login ya, jadi datanya didefinisikan bisa kita akses gitu loh. Dia akan membuat kondisi lagi jika variabel jika data role pada MySQL Associates ini adalah sama dengan admin ya, data role-nya ini maksudnya di sini role-nya, role di sini sama dengan admin, maka dia akan menjalankan session ya, session ya mulai, dan session ID usernya adalah data ID user. Data ini dari mana? Data ini diambil dari database ya, database yang ini nanti kita isi gitu loh. Nanti kita lihat kayak gimana sih gitu ya. Kemudian di bagian sini header, nah, header location admin index.php. Jadi jika si user itu login dengan role-nya sama dengan admin, gampangnya begini ya. Gampangnya begini, jika yang user yang login tadi menggunakan role-nya admin, maka dia akan arahkan ke halaman admin dan mengakses index.php. Tapi sebelum dia ke bagian role ya, dia juga dicek dulu di sini username sama passwordnya bener enggak. Nah kalau bener baru dia akan ke arah sini, kalau enggak ya enggak bakal ke bawah kalau username sama passwordnya enggak ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya bukan admin, dia dicek lagi jika role itu sama dengan kasir, maka session start. Nah sessionnya mulai lagi nih, kalau session ada user, dan kalau dia login dengan role kasir maka dia akan diarahkan ke location ininya kasir index.php, kurang lebih begitulah. Kalau misalnya masih agak berlipat ya mohon dimaklumi. Oke, kita akan coba nanti di sini kita buatkan folder dulu admin dan admin ini di folder admin, kita klik kanan, kita new file index.php. Selamat datang admin, itu aja ya. Kita cek satu aja dulu. Tapi ini nanti kita di bagian user, tabel user kita isi dulu ya. Insert di sini nama usernya misalnya Reja, kemudian username-nya Reja juga, passwordnya Reja, role-nya di sini pilih admin. Ya, ini untuk password ini kita akan amankan atau kita enkripsi ke MD5. Kemudian kita simpan aja dulu ya. Jadi file yang tadi yang password ya, harusnya Reja, karena dia dienkripsi menggunakan MD5, dia berubah nih jadi kayak gini gitu loh. Nah tapi nggak apa-apa. Nah di bagian cek login juga nanti kita perbaiki nih di bagian passwordnya di sini ya. Kita buatkan di sininya MD5 ya. Jadi supaya nanti ketika dicek dia juga dienkripsi dulu gitu. Dienkripsi, dicocokkan. Enkripsi dan enkripsi selama inputannya sama, maka dia akan cocok benar. Oke, kita coba cek loginnya. Reload. Username-nya Reja.
passwordnya Reja, dari sini admin, kita klik sign. Oke, dia diarahkan ke halaman kasir admin index.php ya. Ini ya, udah bener ya, kayaknya udah bener. Kita coba dulu lagi, contohnya di sini kita Reja juga, tapi passwordnya kita asal dan kita sign. Nah, dia tidak menampilkan apa-apa ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini nih sih ya. Kita bisa tambahkan di sini kalau misalnya gagal ataupun apa, kita akan kembali arahkan ke index.php. Ini ya, kita arahkan ke halaman index.php ya, dengan menampilkan pesan nih. Pesannya apa nih? Gagal misalnya ya, pesan gagal. Oke, jadi nanti kita akan buatkan di bagian indeks ini ya. Hapus dulu biar nggak bingung. Indeks ini ya. Jadi si pesan gagal tadi kita akan simpan di sini nih. Sign session nih. Nih. Sign into start your session. Ini kita akan ubah ya. Kita akan ubah jika tidak bisa jika tidak bisa login, dia akan menampilkan di sini letak kesalahannya. Ya, kita cari ini ya, class message nih. Ini kita akan hapus ya. Tutup dulu biar nggak bingung. If ya, di bagian ini dia akan mengambil kalau post kita kirim, kalau get ini kita ambil ya. Kita akan tambahkan kalau misalnya dia salah gitu loh. Ya. Dia salah, dia akan sorry, di save dulu ya, sepertinya belum di save. Login. Ini bentar kita coba ada masalah enggak. Oke, dia akan hilang tuh. Kita sign. Oke. Oh, ini lupa ada location ya, location index gagal. Oke, kita coba ulang lagi. Oke, dia akan ini dulu, kita biarkan dulu ya. Coba lanjutkan lagi. Get pesan. Sini kita buat if lagi. Get pesan, sorry, gagal, maka echo dan menampilkan div class
Oke, kita akan buatkan lagi satu lagi di sini, else if pesannya ini bukan gagal ya, logout. Oke, coba ya, kita cek lagi di bagian cek loginnya. Oke, sepertinya bukan di sini ya. Ini kita pindahkan ke bawah di sini. Oke, coba reload. Kita asal-asal lagi dan kita sync in. Oke, tuh. Index.php pesan gagal. Dia akan menampilkan pesan login gagal, username dan password yang Anda masukkan salah. Nah, kurang lebih begini ya. Nanti akan ditampilkan gitu loh. Kalau loginnya gagal. Itu masih kurang rapi ya, nanti bisa kita rapikan lagi. Oke, ini L-nya satu aja ya. Coba save, kita coba reload lagi. Oke, kurang lebih begini aja lah, nggak apa-apa. Nah, itu untuk yang pesan loginnya, logoutnya Anda telah logout. Oke, save. Oke, jadi kalau kita misalnya berhasil, sini kayak tadi Reja, ininya Reja, kemudian role-nya juga admin, kita akan sign in, dia akan diarahkan ke halaman kasir, halaman admin dan index.php. Oke, untuk video kali ini kita selesaikan dulu sampai sini ya. Di video selanjutnya kita akan mendesain untuk halaman indeks pada folder atau pada role admin.